Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah SWT bahwa hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan seperti apa yang di depan kita lihat bersama. Ya, ini menjadi apa SMP Negeri 3 Leles ini? Kapan? Di masa yang datang. Ketika berbicara bahwa di masa yang datang, maka itu ada sinkronisasi atau kaitannya dengan visi SMP Negeri 3 Leles. Visi SMP Negeri 3 Leles ini terwujudnya peserta didik yang siap. Yang siap di sini artinya adalah sehat, inovatif, alat mulia dan berprestasi gitu. Menurut Pak Budi, apa yang bisa disampaikan dari visi yang kita sudah buat ini, itu mengenai sehat, inovatif, alat mulia dan prestasi. Sehat saja dulu. Bagaimana sih kita mewujudkan bahwa SMP Negeri kita SMP Negeri 3 Leles ini sehat, terwujudnya sehat yang dimaksud ini seperti apa menurut Pak Budi? Kalau menurut saya itu sesuai dengan kesepakatan sama bahwa itu ada dua, ada sehat jasmani dan ada sehat rohani. Contohnya untuk aksinya yaitu membersihkan lingkungan yang tidak ada, yang banyak sampahnya. Oke, makasih Pak Budi. Ya, luar biasa, bagus sekali. Jadi bagaimana sih mewujudkan sekolah kita ingin menjadi sehat? Nah, sehat dimulai dari gurunya. Gurunya sudah menanamkan pengertian dari sehat itu sendiri, kemudian juga kita mengajak siswa. Bagaimana siswa itu untuk punya pola sehat? Seperti yang tadi disampaikan, minimal kita terbebas, sekolah kita terbebas dari sampah. Berprestasi itu dimulai dari sehat dulu. Bagaimana bisa mencapai prestasi anaknya sakit-sakit? Mungkinkah ketika anaknya yang sakit itu mencapai prestasi? Maka kita harus sehatkan dulu anak ini, peserta didiknya sehat dulu. Akhirnya, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk mewujudkan itu? Kami berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait yang bisa menunjang terwujudnya sehat itu. Gurunya sehat, siswanya sehat. Ketika guru sehat, siswa sehat, maka kita optimis untuk bisa mewujudkan apa yang telah kita cita-citakan melalui visi SMP Negeri 3 Leles ini. Dan selanjutnya kita lihat ada inovasi atau inovatif. Bagaimana sih mewujudkan sekolah kita ini menjadi sekolah yang inovatif? Barangkali ada yang bisa disampaikan, Pak Aris? Ya, mohon maaf Pak, mengenai sekolah yang memang bervisi untuk menjadi inovatif sendiri juga itu kan inovasi ya Pak. Inovasi berarti berkarya bukan berarti meniru tapi menciptakan. Kalau misalkan menciptakan berarti jangan dulu berpikir dari hal yang besar. Mulai dari hal yang kecil yang mungkin kita dianggap sepele untuk menjadi hal yang besar itu mungkin seperti itu. Ketika kita sudah mempunyai kekuatan secara fisik yang disebut dengan sehat, ya, kemudian juga kita sudah berinovasi, harus seimbangkan, harus diseimbangkan dan tidak boleh dilupakan terkait dengan apa? Makanya saya di sini dituliskan alat mulia. Itu banyak orang yang punya ilmu yang tinggi, tidak didampingi, tidak dibarengi, tidak disertakan dengan akhlak mulia, maka yang keluar itu adalah akhlak yang brutal, gitu, dan ujungnya adalah bagaimana menyakiti orang lain. Sehingga di situ kita juga mengetahui adanya kenakalan-kenakalan di lingkungan sekolah. Yang sekarang yang lagi marak kita yang disebut dengan bullying. Bullying itu kan begitu. Kalau siswa itu mempunyai akhlak mulia, mungkin tidak untuk menyakiti orang lain. Tidak mungkin. Itu. Maka ini menjadi sebuah fondasi juga ke depannya bahwa SMP Negeri 3 Leles ini bukan saja mewujudkan peserta didik yang sehat, yang inovasi, yang berprestasi, tapi diikut sertakan akhlak mulianya, karena ini adalah fondasi yang paling utama
Nah, terkait dengan akhlak mulia, barangkali ada masukan atau komentar dari Pak Haji itu sebagai tokoh masyarakat sesepuh yang dari sini adalah Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Akhlak mulia identik dengan agama. Betul. Sebab melalui pelajaran agama, apapun perbuatannya pasti terkendali dan terikat. Betul. Dengan akhlak mulia, kelakuan, tingkah laku, apapun yang ada di depannya pasti akan selalu menghormati. Ada rasa hormat, ada rasa saling menghargai. Pada akhirnya, akhlak mulia dapat menentukan tingkah laku si anak itu, sehingga bagaimana pergaulan dengan teman, bagaimana hormat kepada atasan, kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada orang tua, sehingga pada suatu hari setelah keluar dari sekolah, anak itu dapat menyerahkan diri sesuai dengan agama. Nah, oleh karena itu di depan silakan Bapak Ibu semuanya bisa melihat dengan penerapan misi ini SMP Negeri 3 Leles bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan holistik peserta didik. Kami percaya bahwa dengan menjaga kesehatan, menggalakkan inovasi, membentuk karakter mulia, dan memotivasi prestasi peserta didik akan menjadi inspirasi yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Untuk mencapai tujuan visi dan misi tersebut, maka perlu pemahaman tentang pertama adalah perencanaan. Apa yang dilakukan oleh kita? Kemudian strategi apa yang dilakukan? Evaluasinya seperti apa? Monitoringnya juga seperti apa? Untuk menjawab semuanya itu, tentunya kita melihat hasil rapor yang ada di SMP Negeri 3 Leles ini. Bagaimana rapor pendidikan sekolah kita? Dibandingkan tahun 2023, bagaimana perolehan rapor pendidikan di kita? Bisa dilihat ya, Bapak Ibu di tampilan, di slide, bahwa kemampuan literasi SMP Negeri 3 Leles mengalami peningkatan paling tinggi. Artinya kan keberhasilan sekolah kita, di mana pada tahun yang kemarin keterpurukan literasi, ya, literasi, numerasi dan semua kita mengalami keterpurukan di berbagai kemampuan ini, ya. Nah, kita sudah membuktikan bahwa kemampuan literasi ini ada peningkatan, begitu. Dan peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari usaha yang kita lakukan. Terutama di sini juga ada peran yang tidak boleh dilupakan, yaitu peran dari perpustakaan. Itu sampai meningkat apa yang dilakukan oleh Ibu Ayu? Dan setiap pembelajaran matematika saya selalu mengaitkan sama matematika itu dengan kehidupan sehari-hari. Makanya saya suka memotivasi siswa. Nih, matematika itu sebenarnya kalian gunakan loh. Nah, saya gitu. Betul. Ya. Ini yang disebut bagaimana kita menginovasi, kemudian juga pembelajaran yang disebut dengan kontekstual. Ya. Membawa anak bukan hanya materi, tetapi membawa anak itu ke dunia nyata. Karena anak akan berhadapan pada dunia nyata. Kontekstualnya seperti apa gitu. Dan memang matematika itu tidak bisa dipungkiri, kita setiap hari itu Berhadapan. matematika. Berhadapan matematika. Apapun yang dilakukan oleh Malaysia, Meser Basoge, sami. Iya, terima kasih atas perannya sangat luar biasa dari Bayi ya untuk meningkatkan numerasi ini. Dan tentunya di sini juga bukan hanya kita meningkat di kemampuan bidang literasi, numerasi, karakter. Tadi kan kita itu sangat menggalakkan bagaimana karakter ini terbentuk dengan cara pembiasaan tadi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian juga iklim keamanan. Tadi sudah disampaikan bagaimana menciptakan sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman. Maka kita juga membentuk tim. Tim apa itu Pak Aris yang kita sudah dibentuk? Ya, kita sudah membentuk
Kemudian kita juga sudah membentuk iklim kebinekaan yang memang kita pahami bahwa di kita mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga bagaimana caranya kita menciptakan perbedaan itu menjadi suatu kesatuan yang sangat luar biasa kita yang ada di kita ini, menjadi satu kesatuan yang mempunyai kemampuan, kemudian juga mempunyai kekuatan. Seperti yang kita pahami bahwa bangunan yang kokoh itu tidak dibentuk dari bahan yang sama, tetapi perbedaan bahan menjadikan sebuah kekuatan yang paling luar biasa. Barangkali seperti itu kaitannya dengan iklim kebinekaan ini. Dan iklim kebinekaan juga capaiannya naik, bahkan di sini 9,32, artinya sangat luar biasa ya. Kalau tadi iklim keamanan itu sampai 9,84, nah kualitas pembelajaran di sini sedang 5,2. Oleh karenanya SMP Negeri 3 Leles membuat program komunitas belajar di sini. Semuanya terang di sini. Kami berusaha bagaimana meningkatkan dari kualitas pembelajaran yang kita lakukan. Tentunya adalah bagaimana pemberian pembelajaran itu dari guru ke peserta didik, sehingga menciptakan suatu kondisi keberpihakan para peserta didik, kemudian juga terwujudnya well-being, bagaimana siswa itu mengikuti pembelajaran dengan senang, tidak terbebani. Kita sudah membuatnya ya, ini ada pembuatnya, kemudian juga kita sudah melakukan bagaimana yang dilakukan dalam setiap bulannya, karena memang kita melakukan tiap bulan gitu. Dan bisa dilihat juga sini, ini adalah komunitas yang sudah terdaftar di PNN-nya. Ini adalah bentuk-bentuk kegiatannya yang sudah kita lakukan, ya, dokumentasinya. Ini dokumentasinya, ini, gitu. Nah, dari semuanya yang kita buat, maka punya harapan. Sini, dokumen perencanaan satuan pendidikan. Kita punya dokumennya. Bagaimana merencanakan satuan pendidikan ini menjadi yang lebih baik. Kita sudah lakukan, bahkan kita juga bagaimana sih rencana kegiatan tahunannya. Kita sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, termasuk juga melibatkan komite sekolah ya tentunya, untuk bagaimana membuat rencana kerja tahunan ini yang mengantarkan dan menjadi sebuah pedoman yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Leles ini. Nah, dari rencana kemudian di sini juga ada laporannya. Laporan dari perencanaan yang kita buat. Kemudian tentunya bahwa ini didasarkan dari rapor pendidikan yang kita peroleh. Kemudian juga dilakukan tadi itu rencana kerja tahunannya. Kita laporkan dalam bentuk satuan pendidikannya. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih pada rekan-rekan semuanya apa yang dilakukan oleh kita, misi-misi yang dilakukan oleh kita, yang telah dibuat secara bersama-sama, bukan hanya sebuah visi-misi yang kemudian ditempelkan dan menjadi dasar dinding, tetapi bagaimana kita mewujudkan dari visi-misi itu. Pada akhirnya, rekan-rekan semuanya, kita harus melakukan sebuah refleksi apa yang kita lakukan, baik dari visi dan misi itu. Oleh karenanya, saya sampaikan terima kasih pada rekan-rekan semuanya yang sudah melibatkan diri untuk mendukung dan merealisasikan dari visi misi ini. Apa yang kita lakukan terus berinovasi, yang akan terwujudnya profil pelajar Pancasila itu sendiri. Oleh karenanya, terus kita lakukan visi misi ini. Apakah visi misi ini kompeten dengan perubahan zaman? Ya, kalaupun misalkan ada yang harus diperbaiki, maka kita lakukan secara bersama, bukan hanya kepala sekolah, tetapi juga dengan guru-guru, dengan dewan guru, kemudian dengan masyarakat, kemudian dengan komite sekolah, untuk melakukan perubahan yang kira-kiranya itu ada korelasinya atau kompeten dengan perubahan zaman ini. Dan kita juga mengetahui bahwa visi misi ini harus selalu pantau. Bagaimana perencanaannya, kemudian apa yang dilakukan,
bagaimana juga pencapaian dari visi misi ini. Apa yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Tentunya ketika ini sudah tercapai, maka adalah sebuah catatan tersendiri menjadi agenda yang baru, mana yang belum tercapai. Dasar yang paling inti adalah bagaimana kita berangkat melakukan terwujudnya visi misi seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kita mempelajari dari rapat pendidikan itu. Rapat pendidikan, lakukanlah perencanaan, pelajari di sana mana yang kurangnya, mana yang harus diperbaikinya dengan berbasis datanya. Kita punya data, ketika punya data maka dilakukan identifikasi, kemudian lakukanlah sebuah refleksi, kemudian dilakukan benahi mana yang harus dibenahi. Ke depan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi bermanfaat bukan hanya kita tetapi untuk semuanya. Terima kasih.